Pernah nggak sih kamu merasa selalu punya masalah dengan orang lain? Teman kerja menjauh, pasangan sering mengeluh, teman kuliah menjaga jarak, tapi di kepala kamu rasanya mereka yang selalu salah. Gimana kalau sebenarnya tanpa disadari kita sendirilah yang toksik? Topik ini memang gak nyaman, tapi justru disitulah titik awal sebuah pertumbuhan. Karena seringkali orang toksik bukan orang yang jahat, tapi mereka yang belum sadar bahwa pola perilakunya adalah toksik. Hari ini kita akan bahas tanda-tandanya berdasarkan teori psikologi, contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari, dan bagaimana sikap toksik ini bisa diam-diam menghancurkan karir kamu, pendidikan, bahkan bisnis kamu. Yang pertama, kamu selalu merasa paling benar. Dalam psikologi sosial ada konsep dari Leon Festinger bernama Cognitive Dissonance Theory. Teori ini menjelaskan bahwa manusia cenderung menolak informasi yang bertentangan dengan keyakinannya. Karena itu, bisa membuat kita tidak nyaman. Orang toksik sering menunjukkan tanda-tanda ini. Sulit menerima kritik, selalu membela diri, mengalihkan kesalahan. Contoh sehari-hari, di kantor ada atasan memberi masukan bahwa laporan kamu itu kurang detail. Alih-alih kamu coba memperbaiki, kamu langsung berkata, "Memang briefnya kurang jelas dari awal, Pak Bos." Di kampus, dosen memberi nilai rendah, dan kamu langsung menyalahkan sistem atau dosennya. Dampaknya pada karir, kamu jadi sulit berkembang, karena pertumbuhan selalu dimulai dari menerima bahwa ada yang perlu kita perbaiki. Dan dalam bisnis, pemilik usaha yang merasa paling benar akan menolak feedback dari pelanggan, komplainan pelanggan, sehingga akhirnya apa? Produknya tidak berkembang dan pelan tapi pasti pelanggan akan pergi. Yang kedua, kamu suka mengontrol dan manipulatif. Psikologi kepribadian mengenal istilah Dark Triad yang dikenalkan oleh Delroy L. Paulus. Salah satu elemennya adalah kecenderungan memanipulasi orang lain demi keuntungan pribadi. Tanda-tandanya yaitu menggunakan rasa bersalah untuk mengontrol orang, memutarbalikkan fakta, bermain sebagai korban agar dikasihani. Contohnya, dalam tim kerja, kamu sengaja membuat rekan terlihat tidak kompeten agar kamu terlihat lebih unggul. Dalam hubungan, kamu berkata, "Kalau kamu sayang aku, kamu pasti nurut." Dalam jangka pendek mungkin memang terlihat berhasil, tapi dalam jangka panjang, kepercayaan orang sama kamu akan perlahan hilang. Karir yang dibangun di atas reputasi, begitu banyak yang sadar kamu itu manipulatif, kamu akan kehilangan peluang kolaborasi. Dalam bisnis, reputasi itu adalah aset. Sekali dicap tidak jujur, biaya untuk membangun kepercayaan ulang itu sangat mahal. Yang ketiga, kamu senang drama dan konflik. Ada orang yang tanpa sadar kecanduan konflik, teman-teman. Dalam psikologi ini sering dikaitkan dengan attention seeking behavior. Setiap ada masalah kecil, kamu selalu membesar-besarkannya. Setiap ada perbedaan pendapat, kamu jadikan sebuah pertengkaran. Contohnya, di grup kerja, kamu screenshot chat pribadi, lalu menyebarkannya untuk membuktikan bahwa kamu itu benar. Di kampus, kamu mengadu domba teman-teman dan sahabat kamu. Awalnya mungkin terasa kamu seperti sedang membela diri. Tapi lama-lama, orang akan melihat polanya. Bahwa setiap kamu hadir, suasana itu jadi tegang. Dan orang mulai tidak nyaman. Dampaknya apa? Mereka akan menghindar, kamu kehilangan jejaring sosial. Padahal, di dunia profesional, networking sering lebih menentukan daripada sekedar sebuah skill. Yang keempat,
Kamu iri dan sulit melihat orang lain sukses. Menurut teori social comparison dari Leon Festinger, manusia secara alami membandingkan diri dengan orang lain. Itu normal. Yang tidak sehat adalah ketika perbandingan itu berubah menjadi sebuah iri hati dan juga menjatuhkan. Contoh, teman kamu naik jabatan. Alih-alih kamu mengucapkan selamat, kamu malah berkata, dia mah cuma deket sama atasan, makanya dia bisa naik. Teman bisnis kamu berkembang, tapi kamu menyebarkan rumor negatif tentang produknya. Perilaku ini membuat kamu fokus untuk menjatuhkan orang lain, bukan untuk mengembangkan diri. Dalam pendidikan, energi yang seharusnya dipakai belajar malah habis untuk berkompetisi secara tidak sehat. Dalam bisnis juga demikian, kamu jadi reaktif melihat pesaing kamu, tapi kamu lupa untuk terus berinovasi setiap saat. Yang kelima, kamu minim empati. Psikologi seperti Daniel Goleman dalam konsep emotional intelligence menjelaskan bahwa empati adalah komponen penting sebuah kesuksesan. Orang yang toksik itu sering meremehkan perasaan orang lain, menganggap orang terlalu sensitif, tidak peduli dampak dari ucapannya. Contohnya, rekan kerja bercerita sedang kesulitan masalah keluarga. Kamu menjawab, masalah kecil gitu aja dibikin drama. Atau dalam bisnis, kamu hanya peduli target tanpa peduli kesejahteraan tim. Tanpa empati, kamu mungkin terlihat tegas, tapi dalam jangka panjang, kamu kehilangan loyalitas. Dan tanpa tim yang loyal, sulit membangun sesuatu yang besar. Apa pengaruh toksik terhadap kesuksesan? Mari kita simpulkan dampaknya. Yang pertama, dalam karir, sulit naik jabatan karena reputasi kamu itu buruk. Minim direkomendasikan, dijauhi kolega. Padahal promosi sering bukan hanya soal kemampuan, tapi juga kemampuan bekerja sama. Padahal promosi sering terjadi bukan hanya soal kemampuan teknis, tapi juga kemampuan dalam bekerja sama. Yang kedua, dalam pendidikan, minim kerja kelompok yang efektif, sulit dapat mentor, kurang terbuka terhadap pembelajaran. Growth mindset tidak bisa tumbuh kalau ego kamu terlalu besar. Yang ketiga, dalam bisnis, pelanggan tidak loyal, tim mudah resign, gonta-ganti pegawai setiap bulan, reputasi negatif menyebar. Apalagi di era digital, satu review buruk bisa viral. Karakter toksik mempercepat kehancuran brand kamu. Sebagai penutup, kalau tadi kamu merasa beberapa poin itu ngena banget, jangan defensif dulu. Sadar adalah langkah pertama yang harus kita lakukan. Semua orang punya sisi toksik, tapi bedanya ada yang mau mengakui dan memperbaiki, ada yang terus menyalahkan dunianya. Pertanyaannya sekarang, apakah kamu ingin jadi orang yang selalu merasa benar atau orang yang terus bertumbuh setiap hari? Karena kesuksesan sejati dalam karir, pendidikan, dan bisnis bukan hanya soal skill, tapi soal membentuk karakter kamu. Dan karakter dibentuk dari keberanian untuk bercermin. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian yang ngerasa kalau mereka itu adalah toksik. Sekian, terima kasih.